mensimulasikan lembaga sosial, memahami lembaga sosial yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Ya, itu. Pertama, saya menanyakan kepada mereka dulu. Ini langsung kegiatan inti ya. Saya tanya dulu, anak, jawab sesuai apa yang ada di pikiran kamu. Sampaikan, nggak usah malu ya. Sampaikan saja, nggak usah malu pokoknya. Nah, saya mau tanya dulu, kamu dari rumah ke sekolah diantar siapa? Nah, satu-satu dijawab. Nah, diantar siapa? Silakan. Dari rumah ke sekolah diantar siapa? Diantar ayah. Coba ini dekatkan. Enggak nyalain ya. Oh iya, coba yang keras. Ayah, coba ya. Oh iya, diantar ayah. Oh iya. Mungkin bukan ayah, abi ya. Kamu kayak ponakan saya ya, kayak mantu saya. Coba cantik lagi orangnya. Siapa? Kenapa diantar ayah? Ayah sekarang nggak kerja. Oh iya. Kenapa nggak mama? Nggak mama nggak? Oh gitu. Jadi mama di rumah. Nah, ayah kerja untuk apa? Untuk menafkahi keluarga. Tuh kan? Jadi tidak usah bekerja itu apa nak? Bekerja adalah nah, pasti kan gitu, nggak tahu. Nggak tahu, tapi kalau ditanya kontekstual, dia pasti tahu. Apa yang dia alami, dia pasti tahu. Karena saya tanya ini berat. Atau siapa dulu yang mau menyampaikan? Siapa tahu kan masih deg-degan. Jawab. Dari rumah ke sekolah yang antar siapa? Bapak. Kenapa yang antar bapak? Gak apa-apa. Kan kamu tahu alasannya yang antar bapak? Coba. Kenapa yang antar nggak ibu? Ibu kerja. Ayah sudah pensiun? Belum. Ayah di rumah. Oh, lagi libur. Tapi kesehariannya kerja di mana? Oh, di Satpol PP. Anaknya Satpol PP polisi ya, Pamung Praja. Satpol PP kerjanya ngapain ya? Nanti dia cari tahu Satpol PP lembaga hukum ya. Lembaga hukum atau lembaga apa ya? Satpol PP nanti mereka cari tahu. Pamannya kerja ibu ART. ART itu singkatan apa? Asisten rumah. Asisten rumah tangga. Apa kerjaan asisten rumah tangga? Itu dipakai untuk dekatkan, coba biar suaranya dengar. Beres-beres. Beres-beres dan jelaskannya. Oh gitu. Oke. Punya kakak? Adek? Berapa adeknya? Satu. Adeknya kerjanya ngapain kalau di rumah? Sama kayak kamu. Kamu apa kerjanya? Belajar? Yakin belajar? Adek tahu Satpol PP nggak tahu. Nah, ya udah sebelahnya mau ngomong duluan. Ada yang nggak berani ngomong? Berani semua? Berani semua ngomong ya? Berani semua ngomong? Ya, ini. Mbak, siapa kamu ya? Oh, udah, pegang dulu. So, ngomong. Yuk. Diantar siapa dari rumah ke sekolah? Naik transportasi umum. Naik transportasi umum. Angkot ya? Hah, naik apa? Elok. Oh, naik elok. Rupanya jauh dari sini. Itu pindah nggak tahu di sini. Nah, oh naik elok ya. Elok itu bukan jenis angkot. Sama nggak dengan angkot? Minibus, Bu. Nggak jadi jawabannya. Ada. Elok itu sama dengan angkot. Beda. Angkot ada supirnya, elok ada supirnya. Ada. Kenapa dia nyupir? Kenapa dia nyupir? Nggak tahu. Dia nyupir nggak tahu. Kan antarin kamu dari rumah ke sekolah, tuh ya kan? Nah, oke sebelahnya. Ya. Antar bapak.
Yang ngantar bapak, enggak ngantar ibu. Kalau ibu tugasnya apa? Beres rumah. Kamu beresin apa? Piring. Isinya dimakan gitu ya? Enggak juga. Punya adik? Punya kakak? Anak tunggal? Oh, keren. Yuk sudah. Kasih ya. Ada lagi, kamu belum menyampaikan. Silakan Mas. Lihat dulu coba. Apa tadi pertanyaanku? Pertanyaanku apa tadi? Hah? Ya itu, silakan jawab. Iya, apa? Selain NF itu transportasi umum apa aja? Terus? Beca nggak ada ya di Brebes ya? Alamat rumahmu apa? Hah? Alamat lengkap? Bagus. Desanya apa desa? Desa Punas. Apa ya? Nah ini fakta kalau selalu kerjaan materi bu ya. Fakta kalau kerjaan materi nih, jadi materi. Ya halaman berikutnya. Ayo halaman berikutnya. Adalah dia PPT, Risda, darah PKS ya. Nah itu akibatnya. Nah nanti kalau terbiasa seperti ini dalam mengajar tidak insya Allah ya dia jadi lebih baik lagi nanti. Ayo siapa lagi? Nah ini yang belum ayo. Nah ini dia coba. So, sampaikan apa tadi pertanyaannya? Naik sekolah. Kalau dia salah sendiri tidak apa-apa bu ya, grogi menurutnya. Coba tapi luar biasa loh kamu di depannya buat dulu, keren. Berani aja nanti sampaikan. Jalan kaki, rumahnya dekat berapa kilometer dari rumah ke sekolah? Tidak tahu. Padahal belajar peta ya. Belajar peta juga ya. Untuk kamu belajar peta? Tidak tahu ya. Bukti dulu kurikulum Merdeka diubah karena itu percuma itu buku itu. Mau jejeli terus juga percuma. Tidak hasil apa-apa. Yang dibutuhkan adalah 4C, komunikasi, kolaborasi, critical thinking. Dia mau menjawab, betul nggak? Nah gitu, bukan itu di jalannya. Kata kuncinya kan di situ, bukan itu di jalannya gitu. Nanti di kurikulum Merdeka itu tidak menggali materi, tapi lebih menggali seperti ini. Ya. Tadi yang atas apa? Sendiri. Oke. Ayah kemana? Kerja. Kenapa dia kerja? Mencari uang. Mencari uang. Uangnya untuk apa? Menafkahi keluarga. Siapa saja yang dinafkahi? Untuk apa? Menafkahi ibu? Untuk apa ibunya uangnya? Untuk makan. Selain untuk makan? Itu mic-nya nggak pernah mau bicara karena kan ya. Saya ini dari tadi cari suara yang lebih keras lagi sampai di sini loh, sampai di pipi loh. Nah itu juga harus sama ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya padahal sudah belajar nggak apa-apa ya. Kamu belum ya? Sudah. Ini yang ini ya Mas. Kamu namanya siapa Mas Jeffrey? Aduh namanya Jeffrey ya. Ya Mas Jeffrey silakan. Diantar Bapak. Kenapa yang antar Bapak? Sepedanya rusak. Tapi biasanya pakai sepeda. Kalau ibu nggak ngantar. Kenapa ibu nggak ngantar? Jagain adik. Punya adik berapa? 1. Kakak? Nggak ada. Kamu nggak pernah jagain adik? Tugasmu apa aja kalau udah pulang dari sekolah? Main game, main HP, terus surat asam, makan lagi, main bola. Adiknya tidak main bola. Oh adiknya perempuan. Nggak pernah nungguin adik. Itu. Sebelahnya. Ini tapi ketarik itu Pak, aus kan handphonenya Pak. Kabelnya silakan Mbak, sampai diantar Bapak. Kenapa diantar Bapak? Hah?
Bukan nggak apa-apa, kenapa diantar bapak nggak apa-apa? Ya, enggak. Kenapa diantar bapak? Nah, kok nggak ibu aja yang antar? Ibu kerja, di mana kerjanya? Ibunya kerja di Jakarta. Sebagai apa? Oh gitu. Bapak di rumah berarti. Kerja di rumah ya. Punya adik? Apa tadi bapaknya? Petani. Oh iya. Punya adik? Punya kakak? Kakaknya berapa? 2. Sekolah semua? Belum ada yang menikah? Sudah menikah kakaknya? Yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya sudah menikah. Punya anak sudah kakaknya? Sudah. Berapa anak kakak? Kakak kamu sering bantu kamu? Bantu apa contohnya? Bantu ngerjain PR. Terus apa lagi? Kakak suka apa lagi ke kamu? Apa? Ya? Kasih uang nggak? Kasih uang. Untuk apa uangnya? Berjajan. Sebelahnya. Sekolah diantar ayah. Sekolah diantar ayah. Kenapa nggak ibu? Ibu nggak bisa naik motor. Oh itu nggak bisa naik motor. Ya. Adik punya? Kakak punya? Nggak punya. Kamu sering ngomong adik kamu? Sering. Tugasmu apa aja di rumah? Sebagai kakak? Jagain adik. Terus apa lagi? Mandiin adik juga. Terus? Nyuapin adik juga. Belajarnya kapan nak? Oh, lanjut ceritakan kegiatanmu. Apa aja? Tadi bantuin adik, mandiin adik, nyuapin adik, terus boboin adik, ya, terus sekali. Terus apa lagi? Bantuin ibu bersih-bersih. Bantuin ibu bersih-bersih. Serius ini? Bersih-bersih piring. Tuh, dengar ini loh. Dia juga seorang anak yang punya adik dan dia seorang namanya kakak di keluarganya. Dia kakaknya loh. Tuh lihat. Dia tidak hanya belajar dan main game enggak? Tuh nggak main game, ya? Belajar tapi ya nggak main game tapi TikTok kan enggak? Ya? Nah, nggak apa-apa tapi TikTok kan. Oke, baik. Bapak Ibu, ini tadi yang saya maksud adalah lembaga keluarga, betul nggak? Sampai dia tahu peran dia apa. Bapak Ibu, kayaknya saya nggak usah jelasin itu, dengan tahu maksud saya. Kenapa saya tanya itu? Jadi mempelajari lembaga sosial itu tidak. Lembaga sosial adalah belok PPT kalau ayo di dulu lembaga sosial adalah bla 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 jenis lembaga sosial. Ada ini. Nah, bukan begitu ya Bu ya. Bukan begitu, tapi kalau K13 dari konkret, dari abstrak ke konkret. Kalau kurikulum merdeka dari konkret, hal-hal nyata ke abstrak, yang akhirnya dia akan menemukan itulah peran dia di keluarganya sebagai kakak. Peran ibunya tadi ada yang bekerja, ya, ada yang tertukar di era milenial seperti ini, tertukar ibunya yang kerja, bapaknya yang di rumah. Nah, gitu. Dan itu tidak masalah karena ada yang partisipasi wanita, gitu ya, tidak masalah. Berarti mereka tahu perubahan peran. Bahwa paradigma yang ibu itu hanya di rumah membantu mencuci bukan, tapi bisa pula bekerja. Mereka akan terbuka. Paham maksud saya Bu? Jadi itulah belajar dari kontekstual, dari hal-hal yang nyata, begitu. Jadi dia bisa menjawab. Coba kalau saya tanya, lembaga keluarga apa? Pasti kan? Terus kemudian peran siapa anggota keluarga? Tahu dia jawab. Perannya apa? Pasti gitu. Benar nggak bisa jawab. Nah, di situ perbedaannya antara kurikulum merdeka sama kurikulum K13. Bisa dipahami ya Bu? Selanjutnya itu baru pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik di awal saya gunakan lembaga keluarga karena paling mudah dipahami mereka. Jadi dia paham peran-perannya. Hanya tadi ada satu tuh supir apa? Supir juga anggota keluarga tapi dia bekerja kan tadi nggak bisa jawab. Nanti suatu saat dia tahu, oh supir juga ternyata orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya itu belum tahu kan makanya. Terus berikutnya setelah mereka menjawab
jawab seperti ini di asesmen awal, kita juga kadang-kadang bisa menilai mereka ya. Yang jawabnya celeng, yang jawabnya begini, yang jawab kelihatan ya. Tidak perlu menyusun soal 3 untuk menentukan anak ini anak ini nggak usah. Dari sini kita bisa secara langsung. Karena kalau membuat itu 3 soal-soal itu ya untuk mengetahui kesiapan gaya belajar itu kadang-kadang pakai Google Form. Klik-klik juga dia bukan dia, ya enggak? Dan terus kadang-kadang bohong karena menjawab dengan tulisan atau ceklak-ceklik kita tidak tahu ekspresi mereka, benar enggak? Kita tidak tahu secara faktual melihat bagaimana mereka menjawab, benar nggak? Jadi tidak perlu ya bikin kayak soal 3 gitu dong. Gaya belajar kesiapan nggak perlu. Cukup dengan kayak gini saja kita bisa tahu anak ini masuk kategori mana, ini mana, yang ini mana. Paham ya Bapak Ibu ya? Berikutnya lagi saya mau tanya dan diingat-ingat ya, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke sekolah, sampai lewati apa ya? Mungkin melewati tuh malah bingung. Kan ada gampang ya pertanyaannya ya Bu. Pom bensin, kuburan, masjid, Alfamart, Indomart, warung, warteg, warbres. Ada nggak warbres? Warbres. Terus sekolahan, SD, SMK, Polres, Samsat, kantor Pol PP. Ayo dipilih, kamu lewat mana saja. Ya. Sekarang karena saking banyaknya barangkali lupa, apakah kamu ini mau disampaikan langsung ataukah ditulis? Pilih sendiri. Tulis. Ya, mau ditulis apa mau disampaikan langsung? Terserah sendiri-sendiri ya. Dari mau disampaikan Tidak harus sama, tidak harus sama. Kalau kamu pengen langsung ngomong lewat ini. Oh iya boleh, malah enak nggak pegel-pegel. Dia mau nulis, kamu mau nulis? Ditulis aja. Kenapa ditulis aja? Takut ada yang lupa, jadi ditulis aja. Benar, memang gaya belajarnya suka menulis visual gitu ya. Nah, kalau kamu nggak tulis juga, alasannya? Biar nggak lupa. Masih ngikut, karena biasanya Follower. Kamu nggak BBB. Nyontek kok gitu ulangan. Aku jawabannya apa B gitu memang udah biasa. Tapi habis ini kalau jenengan semua menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai, konsepnya hilang seperti tadi, mengikis lama-lama kata dirinya sendiri. Benar nggak? Kita buktikan dan Bapak Ibu silakan buktikan sendiri nanti. Ini mau ngomong apa mau nulis? Tuh, beda kan? Nah, enak ngomong. Kenapa kalau kamu pengen ngomong nggak nulis aja? Kalau nulis silakan dituliskan. Dilihat tuh. Kenapa? Ribet tuh. Kita nggak perlu bikin multiple intelligence atau gaya belajar audio, visual, kinestetik, nggak perlu. Cukup begitu saja tesnya ya. Saya datang itu tidak ingin membuat guru-guru jadi bingung. Supaya mudah, gak usah kayak ini, berarti enak ya guru ya. Karek ngomong-ngomong tok, iya, poncang pancing, kita di poncang pancing deh. Yang jawab dia sendiri. Yang kamu, kenapa mau tulis apa mau ngomong? Tulis. Gambar. Ambil pulpennya, mic-nya ditaruh dulu. Nah, pegang itu, saya pegel itu nanti. Coba ini kamu Mas. Tulis apa mau ngomong? Ngomong aja. Kenapa ngomong? Ribet. Selain alasan ribet? Enggak ada. Kamu Mas? Ngomong, serius. Kenapa? Milih ngomong. Karena lebih gampang ngomong. Atau dua-duanya? Nulis sambil ngomong. Pasti gambar. Nulis, tapi terus ngomong. Nah, nulis tapi terus ngomong. Kamu Mbak, Mas, ngomong aja. Kamu Mbak, nulis aja. Kamu nulis juga. Ini kan diferensiasi kelihatan. Perlukah kita menyusun soal untuk melihat gaya kesiapan apa gaya belajar mereka? Ya audio, visual, apa kinestetik nggak usah kan? Nggak perlu kan? Kalau kinestetik, maaf, kadang-kadang ada anak yang perlu intervensi khusus, ya dia
nggak bisa, mau nggak bisa, dia pakai gerakan. Ada, saya simulasi di beberapa daerah ketemu yang seperti itu. Bahkan bisa ngomong, bisa apa, tapi suruh ngomong yang tentang ini dia nggak mau. Kata bapak ibu saya, nggak boleh ngomong, nggak boleh nulis, aduh mati aku. Ada saya ketemu seperti itu, tapi ternyata aslinya Kristen. Kita terkecoh dengan hal seperti itu. Ya, kata gurunya, dia perlu intervensi khusus di ENIK. Masa sih? Ya, ternyata enggak loh. Kamu bisa baca? Enggak bisa baca. Ngomong gitu loh ke saya. Kamu bisa ngomong? Enggak bisa ngomong. Lah itu ngomong. Saya bilang gitu. Memang cari perhatian ternyata kan. Kasus-kasus itu belum tentu anak itu memang berkebutuhan khusus yang bagaimana, belum tentu. Oh dia tuh berani sendiri kok, sedang nulis semua. Tadi dulu ada yang ngomong, Bu, saya keluar dulu boleh Bu? Mau kemana? Mau P5? Oh kamu P5 kan lagi di sini. Kan sudah pelajaran, sudah waktunya mau P5. Berarti disiplinnya bagus. Enggak ah, kamu sini aja ya. Enggak ah, guru saya di sana. Pintar berarti anaknya. Terus dia keluar, saya izinkan dia keluar. Berarti disiplin dia ya kan? Karena dia di lokasi itu, di ruangan itu bukan gurunya saya. Ngapain ngikut saya kan gitu. Dia minta keluar. P5 itu apa? Yang nggak tahu pokoknya P5. Dia keluar aja. Nah gitu. Ayo bisa keluar, saya juga dia keluar. Nah jadi ada anak yang seperti itu. Gitu. Kalau dipukul rata suruh tulis, catat. Nih soalnya dijawab, ini LKS jawab. Aduh, bagaimana mau menggali? Dia bisa ngomong, ya. Dia bisa mengungkapkan pendapatnya, dia bisa mengungkapkan pandangan dia. Sedangkan di capaian pembelajaran IPS ada keterampilan proses. Tuh. Ya sudah. Kamu ditulis dulu, dikasih nama ya. Lewat nama ada. Kalau lewat sekolah jangan cuma sekolah. Misalnya SD apa, ya SMP apa. Nah sekarang nih yang mau ngomong dulu siapa nih dari 5 anak ini nih? Siapa yang mau ngomong dulu? Ayo siapa yang mau ngomong dulu? Oh Anda tunjuk sendiri aja. Siapa yang mau ngomong dulu? Kamu Mas mau ngomong dulu? Loh, tadi katanya enak ngomong. Nanti aja. Kenapa kok nanti? Andai kata saya minta sekarang boleh? Nah, boleh nggak? Saya yang minta. Saya minta sekarang boleh? Loh kok nggak tahu? Kan yang mau ngomong kamu ya? Iya, mau ngomong? Mau? Nantinya kapan? Aku pulang kok. Saya orang mana coba? Saya dari Kudus. Tuh, iya tapi orang tua saya di Jakarta, aslinya Cirebon. Tahu Cirebon? Mana Cirebon? Jawa Barat. Mana Cirebon? Tengok sana. Coba mana? Yang mau ngomong dulu silakan. Yang Pol PP Mas? Gak mau. Lah terus yang mau ngomong siapa kalau gak mau? Katanya tadi mau ngomong. Yuk, yang ngomong dulu kamu Mas ya. Yang paling gede ya, tinggi yang paling tinggi ya, silakan. Wes ini wes, yang paling tinggi. Ganteng. Apakah yang paling gemuk? Ayo berdiri dulu. Berdiri dulu. Jadi mau nggak mau harus ngomong. Karena saya tidak boleh menunjuk dan memaksa anak, ya. Silakan berdiri dulu. Yang paling tinggi ngomong duluan. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Yang ini aja, yang perempuan nggak usah. Ayo, yang 5 ini, ayo sini. Mana yang paling tinggi? Nah, siapa? Kamu, berarti kamu ngomong duluan. Ya, silakan. Terus kedua, iya, ya. Yang ketiga, kamu yang ngomong. Keempat, kelima, oh yang tenang kayak bebek ya. Yaudah, kamu duduk lagi silakan. Pertanyaannya apa tadi? Ya, silakan dijawab. Ini SMP mana ya? SMP 4. Yuk, lanjut. Oke, terus yang kedua, masih apa Mas? Orang lewat SMP loro ya berarti Mas ya? Iya.
Kok badannya gede-gede, kayaknya kalau nakal, rame nakal ini mesti bengok-bengok ya. Kenapa di sini? Ayo, badannya gede loh. Suaranya bisa gede. Ayo. Melewati madrasah apa? Madrasah sih bolak-balik dilewati lagi. Lupa nggak apa-apa, lanjut. Alfamart. Si Jerry Alfamart ya. Terus apa? Hah? Endingnya panganan terus. Endingnya panganan terus ya. Terus lanjut. Pondok pesantren. Terus. Tuh kan, akhirnya nulis juga tuh. Nah ini ya, tadi kan aku tawarin. Oh, sambil ngomong apa mau sambil nulis? Apa dua-duanya? Kan gitu. Akhirnya nulis ketahuan tuh dia dua-duanya. Dia nulis, dia ngomong. Jadi dia kalau ngomong aja lupa, maka dia dengan bahasa tulis. Kan gitu ya, Bu? Oke, ini. Itu korpri. Terus apa lagi? Ya. Kantor apa namanya? Dan naik motor diantar bapak, tak ibu. Itu yang diketahui apa? Jajan bisa dulu. Yang diketahui apa? Yang dilihat-lihat. Kok lupa? Jalan-jalan lewat. Hah? Nah ini TP1 memahami keberadaan diri dengan lingkungan terdekatnya. Itu TP1, ya kan? Memahami keberadaan diri dan lingkungan terdekat itu belum paham. Dia itu paling dia udah paham, kelihatan kan? Nah, nggak paham apalagi kalau nama peran-perannya, lembaga-lembaganya apa hari lagi. Dari situlah mereka akan belajar tahu bahwa yang dia lewati ternyata lembaga ini kontekstualnya, tidak hanya sekedar menghafal, ya. Sudah? Lupa? Nah, terus apa lagi? Salinan panganan tak seningat ya. Polres apa polsek ketok polres apa polsek? Polsek. Tuh. Nah. Oh, belum masalah pun aneh. Kok naik lewat. Eling-eling ya. Bibi tadi itu apa? Oh, itu untuk apa? Polisi apa dong? Nah, pondok pesantren apa? Tadi ada kantor apa? Minjero apa? Kan namanya? Ya, nah gitu ya. Oke, yang satunya lagi ini apa Mas tadi? Nah ini Mas Debri. Eling-eling ya. Yo. Iki kan saya nggak perlu nganggo itu kok. Si pegang-pegang tapi gak ada suaranya Pak. Bisa dikerasin sedikit Pak. Tahu orangnya sih? Coba Jajar ngomong lagi. Tes gitu. Jajar tes gitu. Tes dong. Tes. Coba tes gitu. Tes. Ayo terus lagi tes. Jajar ngelesek. Ngomong kok merdeka. Jajar. Merdeka. Ayo dekatkan sini, dekatkan. Pertama-tama lewat gang, terus Pertama lewat gang, terus lewat itu berbagi, berbagi, ya. terus toko Toko apa? masih dulu, Masih duduk. Terus terus toko toko apa? belanja Toko apa jadi? jajan. Oh, toko jajan aja, jajan ya. Aduh, terus lanjut toko ini. Apotik. Nah, terus material. Terus toko roti minyak, Si Erik nama panganan, toko
toko bangunan apa? Toko mati kan? Anaknya apa? Jenenge namanya. Tapi nek toko roti apa mau jenenge? Gurunya sama kayak. Lewat Indomaret, toko chicken, Kan kasihan ya Bu kalau kayak gini kan. Anak saya juga kalau sekolah modelnya masih gitu agak kecil. Kemarin juga anak saya ngapal kan di rumah. Kolonial pada zaman kamu ngapain ngapal gitu? Besok kamu jadi apa sih? Pengen jadi guru, kok ngapain kolonial gitu kayak gitu kan? Gak tahu sih ngapalin kok Bu. Ngapalin demi sakit, yang memiliki guru piye kan ya yang betul merdeka untuk ngapal ke. Ngapal ke loh Bu, anak saya SMA. Sedih banget. Boleh nggak Ibu ke rumah ke sekolah minta ngomong? Ya jangan, nanti Ibu marah-marah jangan. Nggak boleh ya. Jangan nggak usah belajar di malu aku, jangan nanti aku diketingin Bu. Bukan tak kasih tahu cara ngajar nggak kayak gitu. Hari ini ngapain? Saya tanya sama dia, habis ini kamu ingat nggak? Nggak ingat Bu, yang penting udah lewat. Kata dia gitu tuh. Itu loh Bu, fakta-fakta tuh loh. Anak ibu saja lah ditanya lah ya. Daripada saya ini ibu nanya anak ini, ibu tanya anak sendiri aja. Apa yang diberikan gurumu? Apakah ini? Ingat, yang udah. Lagi? Apa lagi? bukan cikun, Ya, terus. pemilih, toko bola, Apa? buah, Toko buah, ya terus. terus lewat pasar, ke Pasar jalan apa? pasar ini di Namanya pasar apa? Nanti pasar nggak tahu. Ya, terus lewat jalan raya, terus nyebrang terus tekan. Terus nyebrang terus tekan. Udah. ya Lagi. Habis pasar lewat apa lagi? lewat hotel, Hotel apa tuh? Hotel apa? hotel Krishna, Ya. Terus? lewat ya Aduh, kan jalan sekolah ya? Aduh. terus lewat jalan Krishna merah, terus nyebrang ke rel lewat sudut banget. Oh gitu. Satu lagi siapa yang belum? Nih Mas, satu lagi ya Mas. Kamu sudah milih-milih? Ya, lanjut. Pertama melewat warteg, Terus, pondok pesantren, ya. SMA 3, stadion Karangdari, terus toko nyompon, Terus, SMP 2, selesai. polsek. Oke. Bapak Ibu jangan berpikir berarti lama dong satu-satu. Tidak Bu. Dipakai kertas nulis kan pasti banyak yang nulis ya. Nah kemudian kalau misalnya mereka kan tadi malas, tapi dicoba lagi tulis saja. Karena saking banyaknya ini kan cuma pengen tahu bagaimana dia menilai. Kalau sudah terbiasa, kita sudah tahu kriteria anak ini, maka tulis saja, tulis. Tapi tetap diizinkan siapa tahu ada yang nggak bisa tulis, maksudnya ya. Ada yang Bu ya di zonasi ada yang nggak bisa nulis kan Bu? Ada, ya makanya yang khusus banget yang tidak nulis diizinkan tidak nulis gitu. Suruh ngomong aja. Ngomong nggak bisa ya wes, bisanya apa ya? Nah, gitu. Kamu Mas, sudah sampai belum tadi? Sudah sampai yang ini? Silakan. Jalur terakhir yang terakhir teman ya. Pertama lewat masjid, tukang cukur, Cukup. jajan, Baru jajan. Terus aku dikit ya. Terus. Indomaret, Iya. Gampang ngeling-ngeling toko panganan apa materi? Apa itu buku? Gampang ngeling-ngeling mana? Mudah mengingat. Mudah mengingat buku apa mudah mengingat ini? Jalan-jalan raya ini? Hah?
apalagi kok apalagi ya? Padahal dari tiap hari loh. Hotel. Hotel apa namanya? Nggak tahu. Nah, itu ya. Terus Makam pahlawan. makam pahlawan. Terus Rumah sakit. rumah sakit. Rumah sakit apa? Nggak tahu. Nah, bocah. Ayo apa nih? Polsek. Polsek. Terus Udah sampai. sebelahnya ini. Kamu polsek sekolahnya di mana sih? SMP. SMP mana? Setelah SMP 2. Oh, iya. Oke. Nah, sekarang kamu sudah. Ini mau dibaca sendiri atau mau saya bacakan? Baca sendiri, kasihkan mic-nya baca sendiri. Silakan coba. Aku sebelumnya di asrama BPRD kantor polisi dinas pendidikan SD 1 rumah sakit terus SD 1 rumah sakit ya. Loh, apalagi tanya temannya rumahnya beda kok ya. Terus yang itu sebelah, ada di sebelahnya. Sebelahnya, minta tolong bacakan siapa yang cepat bacanya. Kamu tinggal baca loh padahal. Yo, Bu. SD 2 Nah. SD 3 Polsek Oh ya udah, Bu, miris gak sih Bu menurut jenengan, Bapak Ibu miris gak sih anak-anak seperti itu gitu loh. Harusnya semoga ini bisa membukakan alam pikiran Bapak Ibu untuk berubah tidak pakai buku lagi. Nanti bukunya untuk belajar dia. Nanti akan terbukti bukunya di mana dia pakai buku. Jadi jangan kayak pola lama ya Bu, ngajar yang pakai materi, bab berikutnya. Percuma itu kayak udah aja itu kasihkan untuk apa gitu loh. Kalau misalnya kan dia sudah pegang ini loh, tapi Bapak Ibu menjelaskan dia juga nggak akan lebih dengerin gitu loh. Coba saya mau tanya, kalau guru mau menjelaskan, ya kamu dengerin, nyata nggak? Hah? Enggak, ya sudah. Apa nyata? Ibu mau belajar loh, sampai pegel kesel, mending ditukar. IPS itu paling enak, ya, gampang gitu loh, kontekstualnya gampang ya. IPS enak gampangnya, susah malah apa kayak apa ya paling susah dia. Wes, tadi kamu coba saya bacakan sebenarnya. Bakso Jimin, BMPRI, Toko Nusantara, Dinas Kesehatan, Warung, Stasiun Brebes, SMP 2 Brebes, Polres, SMP 4 Brebes ya. Yang itu baru apa saja? Bisa baca? Coba dibaca. Suaranya ya? Misalnya, Robi Tunggu, Mengsot, Kota, Komunitas Sport, Banget, Rumah Sakit Jaya, Pembersih, Kesehatan Agrikultur, Kapolsek, Tutus, Oke, stop. Di skip aja terlalu lama nanti ini anak lumayan ya. Kuburan, Kelihatan ya. Jalan Tol, Material, Agen, SD pada 1, Madrasah pada Desa, Sawah, Alfamart, SMP, Pertama ditulis kan? Saya ini pengen tulis orang siswa. Apa ya? Tapi bagus juga ngomong karena berpikir ya, melatih daya pikir. Tapi lebih bagus dua-duanya. Tuh, dia nulis ya mikir. Lagi malah terus apa malas ribet. Nah sekarang dibentuk kelompok ya Bu. Dibentuk kelompok itu bisa individu, bisa kelompok. Suatu kali Ibu akan praktekkan ini pembelajaran kurikulum merdeka sesuai materinya. Nanti bisa tercipta kelompok, bisa tercipta sendirian, dan itu tidak masalah karena beda dengan kurikulum K13. Sekarang saya mau membentuk kelompok bukan seperti ini.
Coba kamu sebut 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kok ulangi bener? Ayo. 1, Terus. Ayo, yang 1, 1, yang 2, 2, yang 3, 3. Bukan kayak gitu lagi. Masih begitu Ibu? Sudah tidak? Apa caranya Ibu gimana? Kalau tidak begitu caranya gimana? Absen 1 sampai 5 kelompok 1. Absen 6 sampai 10 kelompok 2. Bukan? Coba gimana? Acak, caranya acak. Yang acak siapa? Kalau cara acak katanya, yang acak siapa? Guru. Semua ke guru, nggak ada mereka sendiri. Ayo ada cara lain? Iya, kalau mereka milih sendiri biasanya kacau. Yang memang kalau milih sendiri nggak ada yang dipilih, dia bingung. Kalau ini jelas pemilihannya, mereka kan berkelompok dengan sendirinya. Saya minta yang rumahnya hampir berdekatan, yang dari arah sana satu kelompok, yang arah dari sana satu kelompok. Nah, coba yang arah dari sana. Kamu ini misalnya ini saya pakai ke sana, ini sana ke mana? Nah, oh sana, berarti kamu sendiri yang tahu karena saya nggak tahu saya tempat. Yang dari arah barat. Nah, yang dari arah timur, yang dari arah utara, yang dari arah selatan. Satu kelompok, silakan. Mikir, biar dia belajar utara, barat, selatan juga. Jadi banyak manfaatnya dengan pembelajaran seperti ini. Bisa dipahami Bu? Jadi saya tidak menyuruh, mereka milih sendiri. Nah, kalau nggak ada pokok bahasan itu, kalian milih kelompok sendiri. Ya tadi aku nanya. Nah, itu bedanya di situ. Ya, coba silakan. Ayo. Tuh kan nggak tahu, rumahnya aja nggak tahu loh. Coba yang barat dulu, yang dari arah barat. Satu orang berdiri di sini. Nah, di sini berdiri. Yang dari arah selatan. Selatan dulu, kamu barat. Ya, yang selatan. Langsung membentuk yang selatan. Di mana selatan? Ini apa ini? Barat. Coba yang arah selatan. Timur dulu. Timur. Nah, barat sama timur ada. Ayo. Ini pasti lagi. Ayo terus mana? Tuh, nanti kalau ada yang salah semuanya, ya, nanti aku. Nah, gitu. Jadi nanti ngasih tahu sendiri. Ayo. Ayo ngasih tahu sendiri. Yang arahnya sama, wes. Lebih mudahkan lagi karena nggak tahu barat timur. Yang arahnya sama, ayo. Yang arahnya sama di sini. Miknya tahu mana?